Lamen, R. Rosandi. Sebagian orang bisa jadi akan mengatakan buku ini terlalu emosional, bahkan terlalu dramatis. Penulis tidak keberatan terkait hal itu. Sebagian lagi mungkin merasa isi buku ini berpotensi memicu ketidaknyamanan psikologis bagi para pembacanya. Penulis tidak bertanggung jawab akan hal itu. Sebagian sisanya mungkin justru menemukan sesuatu yang bermanfaat dan bisa dinikmati saat mereka membaca buku ini. Itulah yang penulis harapkan. Lamen, Reza Rosandi. Kesedihan bukanlah suatu kelainan, penyakit, atau tanda kelemahan. Ia adalah sebuah kebutuhan emosional, fisik, dan spiritual. Harga yang kau bayar untuk cinta, satu-satunya penyembuhan untuk kesedihan adalah bersedih. Sudah ketujuh kalinya aku menginjakkan kaki di tempat ini, di depan pintu yang terbuat dari kayu oak berwarna coklat, yang sepertinya adalah akses masuk utama menuju sebuah rumah yang seluruh dinding luarnya dicat putih, sangat bersih. Begitu putihnya sampai kadang aku berpikir rumah ini dicat ulang setiap 2 atau setidaknya 4 bulan sekali. Berbeda dengan 6 kali sebelumnya. Kedatanganku kali ini terasa lebih biasa saja. Pertama kali datang, aku dipenuhi dengan rasa penasaran dan penuh harap hanya untuk menemukan diriku pulang dengan tangan kosong. Kakak itu menolakku mentah-mentah. Dia bilang, "Kau belum siap, datanglah bulan depan." Kedatanganku yang kedua 1 bulan berikutnya terisi dengan rasa yang lebih bersemangat, lebih penuh harap, dan tentunya lebih penasaran. Namun, hari itu aku kembali pulang dengan tangan kosong. Ketika melihatku, kakek itu hanya menggelengkan kepala dengan senyum. "Mungkin bulan depan," ucapnya singkat sambil menutup pintu. Pada bulan ketiga, aku datang dengan semangat yang sama, sedikit cemas, dan dengan harapan yang bahkan lebih besar. Sayangnya ketika membuka pintu, kakak itu langsung menepuk pundakku dan berkata, "Tidak hari ini, kawan." Meski kegagalanku yang ketiga memicu rasa kesal padanya, hal tersebut tidak membuatku berhenti mencoba datang lagi untuk yang keempat kali, yang merupakan waktu ketika aku diusir dengan kasar. Lantaran saat aku tiba, suara langkah kakiku mengusik ketenangannya yang sedang mengamati barisan semut-semut yang merayap di batang salah satu pohon rumah di halaman. "Pergi! Kau mengganggu konsentrasiku. Kau jauh dari siap." Kedatanganku yang kelima di bulan berikutnya adalah kedatangan di mana aku merasa ada yang berbeda dari kakek ini. Namun, saat itu aku tidak bisa dengan persis menerka apa yang beda darinya. Karena lagi-lagi, sebelum aku benar-benar bisa mengutarakan maksud kedatanganku, ia langsung berucap bahwa aku belum siap. Aku pun kembali pulang membawa kegagalan.
Hari itu aku merasa dipermainkan. Maka aku putuskan untuk berhenti datang menemuinya lagi. Buat apa? Berharap mendapatkan sesuatu yang aku sendiri tidak tahu apa persisnya. Untuk apa berharap dari seseorang yang aku bahkan tidak mengenal siapa dirinya. Seseorang yang tak pernah menunjukkan perhatian atau kepeduliannya terhadapku. Yang padahal telah berkali-kali datang menemuinya dengan penuh kebingungan. 1 bulan berlalu, memasuki bulan yang ke-6. Seperti bulan-bulan sebelumnya, seharusnya waktu itu aku kembali datang menemui si kakek. Namun setiap 5 kali mendapatkan hasil yang nihil, hal itu aku lupakan. Sejujurnya, di masa-masa usahaku menemui kakek tersebut pada bulan-bulan sebelumnya, tidak ada yang berubah tentang kehidupanku. Tidak membaik, tidak pula memburuk. Setidaknya itulah yang aku rasakan. Hanya saja ada sesuatu yang mengganjal. Aku masih belum menemukan titik terang tentang 2 hal. Yang pertama, entah telah berapa lama, mungkin sudah berjalan hampir 2 tahun, ada bagian diriku yang merasa tidak penuh, meski tidak bisa dengan sempurna menggambarkannya. Hampa adalah kata yang paling mendekati situasi jiwaku saat ini. Aku mencoba bertanya pada diriku, sering, apa yang kurang denganku? Aku cukup merasa sehat, hari-hariku tidak buruk, semua kebutuhanku tercukupi. Aku memiliki pekerjaan yang aku sukai, keluargaku sehat dan sejahtera. Aku ada 1-2 hobi yang menyenangkan, yang rutin aku lakukan. Kehidupan personal dan sosialku tidak jelek. Lalu dengan semua keseimbangan dan kecukupan yang ada, mengapa aku masih merasa seperti ini? Aku sendiri yakin, tidak ada yang benar-benar harus aku keluhkan dalam hidupku. Hal-hal negatif yang ada dan terjadi pada aku pun seharusnya tidaklah bermasalah dan menjadi masalah. Semua orang memang memiliki dan mengalami hal tersebut kan? Bukankah itu sebuah kenormalan dalam hidup? Begitulah gambaran singkatnya. Meski bisa dikatakan memenuhi persyaratan hidup damai dan bahagia, kehampaan tersebut adalah sesuatu yang tidak bisa aku sangkal eksistensinya dalam jiwaku. Hal yang kedua, aku masih tidak mengerti mengapa aku mendapatkan mimpi itu 6 bulan sebelumnya. Sebuah mimpi yang terasa nyata, tetapi terasa aneh untuk menjadi nyata. Waktu itu, di suatu malam, saat kehampaan lagi-lagi menyelimutiku, aku sedang berusaha mencoba untuk tidur saja. Karena sudah terjadi berkali-kali dalam hampir 2 tahun terakhir dan tidak menemukan apa penyebabnya. Aku mencapai titik di mana ketika rasa hampa tersebut muncul, aku mengabaikannya. Namun, di malam itu aku tak kunjung bisa tidur. Berbagai hal aku lakukan. Memaksa diri memejamkan mata, menghitung domba dalam imajinasi, memvisualisasikan masa depan dan cita-cita, menghisap beberapa batang rokok, menyalakan musik yang mengundang rasa kantuk, menonton setiap video yang ada di beranda aplikasi jaringan sosialku. Tetapi semua itu tak bisa membuatku tertidur. Tidak pula bisa membuatku teralihkan dari rasa hampa tersebut. Akhirnya, malam ini, alih-alih mengabaikan atau mengalihkan diri dari kehampaan, aku putuskan untuk masuk menyelami kehampaan tersebut. Aku ingin tahu apa sensasi yang jiwa dan ragaku benar-benar alami jika aku mencoba dalam khusyuk menghayati perasaan tersebut.
Kemudian aku pun melakukan apa yang seadanya aku ketahui tentang berkonsentrasi. Aku mulai memejamkan mata. Kubiarkan seluruh tubuh benar-benar rileks. Lalu kufokuskan pikiranku pada perasaan hampa tersebut. Semuanya aku lakukan sembari mengatur irama nafas. Beberapa menit berlalu. Tubuhku mulai terasa tidak nyaman. Seperti apa substansi yang merayap dan mengalir dalam diriku. Hal yang asing, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang terasa seperti belum selesai. Kemudian, sensasi itu mengalami peningkatan intensitas sampai pada titik perutku terasa mual. Namun karena penasaran, aku tidak ingin berhenti sampai di situ. Beberapa menit kemudian berlalu. Aku memperhatikan dadaku mulai terasa nyeri. Dan ada ketegangan yang menjalar di sepanjang tengkukku. Dengan mata yang masih terpejam, aku berusaha tetap rileks dan fokus. Aku berbisik dalam hati. Aku ingin tahu lebih jauh. Kemudian di saat itulah, masih dengan mata terpejam, aku melihat sebuah titik putih kecil muncul dari latar belakang hitam. Titik putih itu berpendar. Tidak hanya berpendar, titik putih itu juga perlahan membesar. Ia berubah menjadi satu titik lingkaran putih yang berdiameter sedikit lebih lebar dari sebuah drum air. Asumsiku ada lingkaran tersebut seperti membentuk sebuah lubang masuk menuju satu terowongan. Aku berbisik dalam hatiku. Aku ingin masuk. Tetapi tidak ada yang terjadi. Aku hanya melihat lingkaran putih itu tetap di depanku. Setelah cukup lama menatap lingkaran putih tersebut, semua sensasi tidak nyaman yang tadinya datang menyerang mulai menghilang. Dadaku tidak terasa nyeri lagi, dan sudah tidak ada ketegangan dalam tengkukku. Akhirnya, aku pun jatuh tertidur. Di dalam tidur tersebutlah aku bermimpi bertemu dengan seorang kakek yang berkata padaku, "Temui aku di balik bukit yang ada di perbatasan kota. Carilah satu-satunya rumah tanpa pagar yang pintunya depannya berwarna coklat." Itulah yang menjadi pencetus dimulai usahaku menemui kakek yang ada dalam mimpiku tersebut. Pertama kali menemuinya aku terkejut. Karena dia benar-benar terlihat seperti apa yang kulihat dalam mimpiku. Meski aku lebih terkejut lagi karena aku disuruh pulang begitu saja waktu itu. 5 bulan berlalu, dan 5 kali penolakan darinya cukup untuk membuatku menghentikan usahaku. Aku anggap saja kejadian aneh di malam itu 5 bulan sebelumnya adalah sebuah misteri atau mungkin kebetulan yang tidak lagi perlu dicari atau ditelusuri lagi. Namun, kenyamanan malah berkata lain. Pada hari itu di mana seharusnya aku menemui untuk ke-6 kali, persisnya 1 bulan yang lalu dari sekarang, aku sedang berjalan kaki menikmati suasana pagar dari pasar di pagi hari yang diselenggarakan seminggu sekali di sepanjang jalan taman kota ini. Ketika aku duduk di sebuah bangku, memperhatikan di seberang jalan orang-orang melakukan jual beli di lapak-lapak mereka, kedua mataku menangkap sosok kakek itu. Ia berdiri di depan salah satu lapak penjual buah-buahan. Awalnya aku merasa ragu, karena kakek itu terlihat lebih muda. Perbedaan itulah yang aku rasakan. Tetapi tidak aku sadar apa persisnya saat mencoba menemuinya untuk yang kelima kali. Bedanya kali ini dia bahkan terlihat lebih muda dari pada waktu itu. Keraguanku langsung pudar saat kakek itu menatap ke arahku dan tersenyum. Aku tidak salah orang.
Aku sudah bangkit dari dudukku ketika sebuah mobil box lewat dengan kecepatan cukup pelan, menghalangi pandanganku. Sialnya, saat mobil itu berlalu, kakek tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya. Aku menengok berbagai arah. Aku seberangi jalan dengan berburu-buru menuju tempat kakek tersebut sempat muncul. Aku mencari sekitarnya, tetapi muncul di tanda-tandanya. Tetapi tidak kutemukan tanda-tanda keberadaan kakek tersebut. Setelah kejadian itu, aku putuskan untuk menemuinya lagi yang ke-6 kali. Keesok harinya, semua harapannya sempat berkibar lagi karena pertemuanku dengan kakek itu di hari sebelumnya langsung hangus terbakar. Aku merasa sangat kecewa saat menemukan tidak ada orang di rumah putih berpintu coklat itu. Aku mengetuk pintu dan menunggu sekitar 40 menit sampai aku benar-benar yakin si kakak tidak ada di rumah. Sekali lagi, aku pulang dengan tangan kosong. Di perjalanan pulang, kendati pun sangat kecewa dan merasa bodoh, aku tidak marah. Aku justru berpikir bahwa aku akan kembali datang untuk yang ke-7 kali.